Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kita lanjutkan mengenai latihan soal akhir bab 1 tentang IPA, kimia di sekitar kita ya, halaman 40 buku Erlangga. Langsung saja nomor 1. Contoh peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian adalah peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian. Penemuan baja yang baik untuk membuat alat pertanian itu tidak ya. Penemuan plastik bukan, penemuan bibit tanaman baru itu biologi, penelitian komposisi tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman tertentu itu benar, penelitian tentang jamur itu lebih ke biologi. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya untuk yang nomor 2, berikut yang merupakan contoh penggunaan bahan kimia yang tidak bijaksana adalah memanfaatkan gula sebagai pengawet makanan pada manisan itu bijaksana, penggunaan boraks dan formalin untuk membuat bakso kenyal dan tidak mudah basi. Nah, itu salah sekali. Borak dan formalin itu adalah sebagai untuk pengawet apa itu? Ada yang digunakan pengawet apa itu? Mayat kalau nggak salah. Selanjutnya kita bahas nomor 3 ya. Pernyataan tentang metode ilmiah berikut yang tidak tepat adalah yang A, metode ilmiah merupakan metode yang biasa dipakai para ilmuwan dalam memecahkan masalah. Itu benar ya, tepat. Kemudian yang B, perumusan masalah dapat merupakan hasil dari observasi dari gejala yang terjadi secara berulang. Nah, itu juga benar. Kemudian yang C, hipotesis dapat dirumuskan lebih dahulu sebelum masalah ditemukan. Nah, ini salah. Ini tidak tepat ya. Mestinya setelah masalah ditemukan baru kita menyusun hipotesis. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Oke. Kita lanjutkan yang nomor keempat. Salah satu langkah dalam metode ilmiah adalah melakukan observasi dan pengamatan. Pada langkah ini, peneliti melakukan dengan cara membaca referensi itu tidak mungkin. Ingat yang di sini adalah melakukan observasi dan pengamatan. Melakukan pengukuran itu benar ya, menentukan variabel tidak, mengelompokkan data itu pengolahan, menarik kesimpulan itu yang terakhir. Jadi kalau yang namanya melakukan observasi dan pengamatan itu pasti melakukan pengukuran. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 5. Salah satu perilaku yang dapat membantu meminimalkan emisi gas rumah kaca adalah membakar sampah daun dan mendaur ulang plastik. Benar, bepergian. Tapi fokusnya ini emisi gas rumah kaca ya. Ini benar tapi tidak. Itu maksudnya bepergian dengan naik kendaraan umum daripada membawa mobil pribadi. Nah, ini lebih tepat. Kalau yang C, menghindari bahan makan tambahan bukan, memanfaatkan daun pembungkus makanan bukan, menghindari penggunaan kaca pada bangunan gedung itu juga bukan. Jadi lebih tepatnya adalah bepergian dengan naik kendaraan umum daripada membawa mobil pribadi. Karena apa? Karena emisi gas rumah kaca itu kan lebih disebabkan oleh emisi gas-gas polutan dari asap kendaraan bermotor. Nah, utamanya adalah gas-gas yang berupa oksida sulfat maupun karbon monoksida. Jadi sebenarnya zat pencemar atau yang menyebabkan efek rumah kaca itu lebih disebabkan oleh oksida sulfur atau SO dan CO atau karbon monoksida. Ingat ya, penyebab emisi rumah kaca itu seperti ini. Dan gas-gas rumah kaca itu seperti halnya gas-gas pendorong, gas freon, kemudian CFC, karbon kloro. Jadi ada freon, ada CFC, kloro, gas klorofluorokarbon. Nah, ini semuanya adalah gas-gas rumah kaca. Nah, diingat tapi bukan CO2 ya. Karbon dioksida itu tidak menyebabkan gas rumah kaca. Karena apa? Karena pada dasarnya CO2 itu kan dibutuhkan oleh tanaman untuk fotosintesis. Jadi ini itu bukan polutan sebenarnya. Yang jadi polutan itu sebenarnya karbon monoksida. Ya, ini yang merupakan
zat pencemar, dia juga beracun. Tapi kalau karbon dioksida selama masih ada pohon itu tetap masih bisa dinetralkan. Karena apa? Karena fotosintesis itu kan tentu membutuhkan karbon dioksida. Oke gitu. Selanjutnya untuk nomor yang ke-6, berikut yang bukan merupakan tujuan gerakan kimia hijau adalah mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, itu benar. Kemudian mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan, benar. Mengurangi resiko kecelakaan pada saat proses sintesis bahan kimia, itu benar. Kemudian D, mengurangi produk bahan kimia karena bahan kimia berbahaya. Nah itu bukan ya. Jadi yang bukan merupakan tujuan gerakan kimia hijau adalah mengurangi produk bahan kimia karena bahan kimia berbahaya. Tidak seperti itu ya. Kalau misalkan mengurangi produk bahan kimia, padahal semuanya itu bahan kimia semua, mulai dari makanan, obat-obatan dan lain sebagainya, itu kita membutuhkan barang-barang kimia. Jadi kalau diminta untuk mengurangi produk bahan kimia itu nggak mungkin. Hanya saja peruntukannya atau penggunaannya itu disesuaikan. Seperti halnya kalau sekiranya bahan kimianya itu mengandung polutan atau zat pencemar, maka sebaiknya digantikan dengan bahan kimia yang lain atau digunakan dengan alternatif bahan selain kimia, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor ke-7. Berikut tindakan yang merupakan sikap ilmiah yang diharapkan pada saat belajar ilmu kimia adalah pada saat hasil percobaan kita hasilnya berbeda dengan teman-teman yang lain, maka kita ganti hasil seperti hasil percobaan teman yang lain. Bukan ya. B, tidak perlu repot harus mencoba sendiri percobaan-percobaan yang sudah dilakukan oleh teman yang lain karena menghabis waktu. Bukan. C, tidak perlu membantu teman lain yang sedang kesulitan melakukan eksperimen, sebab jangan sampai teman kita berhasil seperti kita. Itu juga bukan. Sepertinya A, B, C ini kayaknya, wah, ini statementnya orang-orang egois ini, A, B, C itu. Yang D, 7, yang D ya, sorry. Tetap berpegang teguh terhadap hasil percobaan yang kita peroleh walaupun hasilnya berbeda dengan teman yang lain. Nah ini benar. Coba kita cek yang E. Pada saat hasil percobaan hasilnya tidak sesuai harapan, maka mengganti data agar sesuai dengan yang diharapkan. Nah ini nggak objektif, ini nggak jujur. Nah seorang ilmuwan itu dituntut akan kejujuran. Yang E itu juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. 8. Prinsip gerakan hijau Green Chemistry berikut yang tidak sejalan dengan program pengendalian pemanasan global adalah: gerakan penghijauan itu sejalan, mencegah limbah secara real time sejalan, memaksimalkan energi fosil. Nah ini sumber polutan utama itu berasal dari energi fosil, malah ini disuruh memaksimalkan. Oke ya, jadi jawabannya yang C. Perhatikan gambar berikut, ada cerobong asap pada pabrik ya. Kemudian kita bisa bahas di antara gas-gas berikut yang mempunyai sumbangan terbesar terhadap pemanasan global adalah adalah karbon monoksida atau CO. Tapi di sini tidak ada yang mempunyai sumbangan terbesar terhadap pemanasan karbon pemanasan global. Yang terbesar adalah oksida nitrogen dan sebenarnya oksida sulfur ya, tapi di sini nggak ada oksida sulfur. Jadi yang terbesar adalah oksida nitrogen. Selanjutnya yang 10, salah satu isu penting dalam pemanasan global adalah penebangan hutan, deforestasi. Hal ini disebabkan hutan mempunyai peranan untuk mencegah bencana banjir, pemanasan global. Nah ini fokusnya ke pemanasan global ya. Mencegah banjir bukan, mencegah kesuburan tanah bukan, menjaga keanekaragaman hayati bukan. Nah menyerap gas karbon dioksida. Oh ya, saya revisi untuk yang tadi, yang nomor 9 ya. Tadi saya mengatakan kalau penyebab pemanasan global itu
itu adalah gas karbon monoksida. Nah, saya revisi, saya baru ingat sekarang bahwa yang menyebabkan pemanasan global itu adalah karbon dioksida. Maksudnya apa? Karena karbon dioksidanya itu terperangkap. Misalkan ini bumi, kemudian ini atmosfer. Nah, mestinya gas karbon dioksida itu dipantulkan ke sini dari bumi, dipantulkan ke langit ya. Mestinya itu diteruskan ke luar angkasa. Tapi kalau misalkan ozonnya semakin tipis, jadi gas karbon dioksidanya itu hanya berkutat di dalam bumi aja kayak gini. Jadi dipantul ke langit, pantulkan lagi ke bumi. Pantul ke langit, maksudnya ini langit ya ini. Ini bumi. Nah, ini langitnya ini. Ini langit. Nah, ini dari bumi dipantulkan ke langit. Karena ozonnya tipis, pantulkan lagi ke bumi. Pantulkan ke langit, pantulkan ke bumi lagi. Jadi karbon dioksidanya itu gagal untuk diteruskan keluar angkasa, melainkan dia terperangkap di dalam permukaan bumi saja, di antara atmosfer dan bumi maksud saya, sehingga menyebabkan suhu bumi itu meningkat. Gitu ya. Oke, jadi tadi jawabannya adalah menyerap gas karbon dioksida. Selanjutnya untuk nomor 11 berikut ini yang merupakan peranan ozon dalam kehidupan di bumi adalah peranan ozon adalah mencegah terjadi badai matahari masuk ke bumi, memantulkan sinar matahari agar tidak masuk ke bumi, menyerap sinar ultraviolet berenergi tinggi, menahan cahaya inframerah yang memantul dari bumi, menjaga suhu bumi agar tidak terlalu panas. Nah, fungsinya yang lebih tepat adalah yang E. Oke, kemudian ini dilanjutkan ke nomor 12. Di sini ada beberapa macam tabel partikel nano beserta dengan penggunaannya. Nano perak itu sebagai antibakteri pada sabun kosmetik itu benar. Nano zinc oksida menyerap sinar infrared pada tabir surya. Kemudian CNTS kerangka sepeda dan raket. Kemudian grafena LCD, saya lihat di bagian ini ya, grafena ini fungsi grafena, CNTS, grafena dan CNTS benar ya, layar LCD. Kemudian tadi CNTS alat olahraga kerangka sepeda itu juga benar. Kemudian nanosilika itu anti noda pada pakaian. Di sini tidak disebutkan ya. Nanosilika. Nanosilika itu anti air, anti mikroba. Nano ZN itu penyerap sinar UV, itu benar. Ini ya. Pakaian. Nano perak anti mikroba, nanosilika anti air. Kemudian nano ZN itu sebagai penyerap UV. UV itu ultraviolet ya. Nanti bisa digunakan sebagai tabir surya. Kemudian nanosilika itu anti air. Tapi di sini disebutkan nanosilika yang disisipkan pada serat kain dapat mencegah noda. Wah, ini benar semua berarti. Jadi benar semua ini. Pasangan yang tidak tepat adalah kerangka sepeda dan raket.
Ini benar juga ini. Kerangka sepeda dan alat olahraga yang ringan raket ini juga benar ini. Nano ZN oksida ini juga benar. Nano silika anti noda pada pakaian benar. LCD dan layar sentuh juga benar. Grafena itu LCD layar sentuh benar. Kerangka sepeda CNTS ini benar. Nanopartikel ZNO dan pada tabir surya. Ini pada pemutih kulit. Nano perak itu anti mikroba pada sabun dan kosmetik. Anti bakteri itu juga benar. Ini benar semua, ini nomor 12 pernyataannya. Jadi nggak ada jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Yang nomor 12 tadi pernyataannya keseluruhannya itu benar. 13. Gas berikut yang mempunyai daya perusak ozon paling tinggi adalah jelas CFC, klorofluorokarbon. 14. Senyawa tembaga 2 sulfat mempunyai rumus kimia. Tembaga 2 sulfat itu tembaga itu Cu ya, cuprum. Cu SO4 itu tembaga 2 sulfat atau tembaga yang muatannya 2 dengan sulfat. Te itu unsur tellurium, Be itu berolium, Cu itu cuprum atau tembaga, Fe itu besi atau ferum sebenarnya. Jadi ini besi, yang tembaga itu yang C. Oke, gitu. 15. Jika ion kalsium 2 positif bergabung membentuk senyawa dengan ion PO4 3 negatif, maka rumus kimia yang terjadi adalah, saya reaksikan, Ca2 positif ditambah PO4 3 negatif. Nah, ini ada 3, ini ada 2. Tukarkan saja. Ini 3, ini 2. Jadi Ca3 PO4 2 kali. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, selanjutnya nomor 16. Pasangan rumus kimia dan nama senyawa berikut yang merupakan pasangan yang benar adalah tembaga 2 sulfat. Ini seperti yang tadi, mestinya tembaga 2 sulfat. Kalium dioksida itu salah ya. Ini mestinya kalium oksida. Awalan D itu untuk senyawa non logam yang terdiri dari 2 atom. Kecuali kalau kalium CaO2. Nah, ini namanya kalsium dioksida. Kenapa ada dioksida? Karena ini ada 2. Jadi diingat-ingat, biasanya kalau tunggal 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, ada awalan-awalannya. Kemudian di sini ada timah silikat. Kemudian ini magnesium hidroksida itu juga salah. Magnesium itu 2 positif ditambah OH- itu mestinya jadinya adalah, ini ada 2, ini ada 1, ini dikasih 2. Jadi MgOH 2 kali. Ini nggak mungkin ya. Kemudian 1 tidak. Kalium kalsium. B itu juga tidak.
B itu tidak ya, mestinya kalium oksida. Kemudian ini antara C dan D, asam fosfat, ini mestinya asam fosfat, ini asam fosfat. Saya lihat dulu SN ya, SN mana SN. Nah, SN itu barengan karbon. Si ada di 4A. Ada di 4A. Nah, timah silikat. Jadi karena tadi di 4A ya, jawabannya adalah timah 4 silikat. Kemudian nomor 17, ke dalam larutan magnesium klorida dimasukkan larutan natrium hidroksida sehingga bereaksi membentuk endapan magnesium hidroksida dan larutan natrium klorida. Persamaan reaksinya adalah, kita tulis saja, magnesium klorida Mg, natrium magnesium MgCl2 ditambah NaOH. Jadinya membentuk magnesium hidroksida MgOH 2 kali ditambah natrium klorida NaCl. Nah, karena berbentuk larutan berarti Aq membentuk endapan magnesium hidroksida dan larutan endapan S ini dan larutan Aq. Berarti yang benar adalah MgCl ditambah NaOH Aq, MgOH 2 kali S ditambah NaCl Aq. NaCl Aq. Berarti yang benar adalah yang malah kurang saya mundurkan ya. Jangan. Sebentar, saya ulangi. Magnesium klorida MgCl2 dimasukkan dalam larutan natrium hidroksida NaOH, bereaksi membentuk endapan. Endapan itu S, membentuk endapan magnesium hidroksida berarti MgOH 2 kali S ditambah larutan natrium klorida. Natrium klorida itu NaCl ini Aq. Jadi jawaban yang benar adalah yang D ya, yang D. Kemudian 18, kita masukkan 18. Jika reaksi tersebut disetarakan maka nilai ABCD berturut-turut adalah, nah diingat-ingat saya mau membakar C3H8. C3H8 itu namanya propana. Saya bakar dengan oksigen. Yang namanya reaksi pembakaran pasti direaksikan dengan oksigen. Jadi C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. C kiri 3, C kanan harus 3. H kiri 8, H kanan harus 8. Saya tambahi 4. 3 tambah 2, 6 ditambah 4 kali 1, 4. 6 tambah 4 itu 10. 10 ini ada 2. Biar jadi 10 berapa? Sini harusnya 5. Jadi jawabannya ABCD yang berturut-turut adalah 1, 5, 3, 4. 1, 5, 3, 4. Cocok. Oke. Kemudian nomor 19 ya. Saya keataskan. Di antara persamaan reaksi berikut yang sudah setara adalah, nah kita tinggal uji coba saja. Misalkan C 1 hanya 2
Di sini 4, sini juga 4. O-nya di sini 2, di sini ada 2, ini ada 2, 4. Tidak setara karena O di kiri 2, O di kanan 4. Sekarang yang B. H-nya ada 2 kali 2, 4. Ini 2 kali 2, 4. S-nya ada 2 kiri, S-nya ada 2 kanan. O-nya ada 6 di kiri. Kita hitung O-nya yang di kanan. 2 kali 1, 2. Ditambah 2 kali 2, 4. 4 ditambah 2, 6. Yang kiri juga ada 6. Jadi yang setara adalah yang B untuk nomor 19. Selanjutnya nomor 20. Kita diminta untuk menyetarakan reaksi antara gas nitrogen ditambah gas hidrogen menghasilkan gas amoniak NH3. Di sini ada 2, maka saya tuliskan di sini 2 N-nya. H-nya ini 2 kali 3, 6. Agar jadi 6 dikalikan 3. Jadi X, Y, Z adalah 132. 132. Jawabannya yang C. Selesai untuk pembahasan latihan uji coba bab 1. Oke, gitu kita lanjutkan pada sesi pembahasan soal-soal selanjutnya pada video yang akan datang. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.